Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Tifal Zakira. Pada video ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu menganalisis kebutuhan informasi akuntansi pada suatu bisnis dari usaha tahu gejrot dan tahu sumedang budi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha tersebut. Tahu gejrot dan tahu sumedang budi merupakan usaha kuliner yang mulai dirintis pada tahun 2020. Awalnya usaha ini berjalan secara sederhana dengan berjualan online, namun pada saat pandemi COVID-19 melanda dan semua aktivitas penjualan terhenti, muncullah ide untuk menjual tahu dari daerah khasnya sendiri, yaitu tahu gejrot dan tahu sumedang. Nah, dari langkah kecil tersebut, usaha ini mulai berkembang, sehingga pada tahun 2022, tahu gejrot dan tahu sumedang budi ini mulai ikut berjualan di Car Free Day dan mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Hingga saat ini, usaha ini terus berkembang dan sudah memiliki 3 cabang, yaitu di seberang BSI Landmark, di samping Polsek Baitur Rahman Lamlagang, dan di Lamyang. Saya Rahamulida. Pada video ini saya akan menjelaskan bagian alur atau flow chart dari usaha tahu sumedang budi. Flow chart ini menggambarkan alur kegiatan usaha yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu siklus pengeluaran dan siklus pendapatan. Kita mulai dari flow chart siklus pengeluaran. Proses ini diawali dengan menentukan kebutuhan bahan baku seperti tahu, minyak goreng, dan bahan pendukung lainnya. Setelah kebutuhan ditentukan, pemilik usaha melakukan pembelian bahan baku kepada pemasok. Selanjutnya dilakukan pembayaran kepada pemasok yang bisa melalui pembayaran tunai atau transfer. Setelah pembayaran dilakukan, seluruh transaksi pengeluaran tersebut dicatat secara manual sebagai pengeluaran usaha. Setelah pencatatan selesai, maka siklus pengeluaran berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flow chart siklus pendapatan. Proses ini dimulai dari menyiapkan tahu goreng yang akan dijual, kemudian pelanggan datang dan membeli produk yang tersedia. Setelah itu dilakukan pelayanan penjualan kepada pelanggan. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, menggunakan kris, atau melalui transfer. Setelah pembayaran diterima, pemilik usaha melakukan pencatatan penerimaan kas sebagai pendapatan usaha. Setelah pencatatan selesai, maka siklus pendapatan dinyatakan selesai. Dari proses ini dapat disimpulkan bahwa tahu sumedang budi memiliki alur transaksi yang sederhana, yang jelas, dan baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. Meskipun pencatatan masih dilakukan secara manual, alur ini sudah membantu usaha dalam mengontrol arus kas dan aktivitas operasional sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, Lihamulida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firni Zaskia Atikawana. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencatatan keuangan pada tahu sumedang dan tahu gejrot budi. Sistem pencatatan keuangan pada tahu sumedang dan tahu gejrot budi ini masih dilakukan secara manual. Setiap transaksi penjualan dan pengeluaran dicatat secara sederhana oleh pemilik usaha. Laporan keuangan belum dibuat secara rutin setiap bulan, melainkan disusun hanya ketika diperlukan. Setiap transaksi penjualan dicatat sebagai penerimaan kas, sedangkan pembelian bahan baku dan biaya operasional dicatat sebagai pengeluaran kas. Pengeluaran rutin seperti listrik dan gaji karyawan direkap setiap awal bulan. Laporan keuangan belum dibuat secara rutin bulanan, tetapi disusun ketika dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Kevin Harif Firmansyah, NPM aku 24010030100440. Baik, di sini saya akan membahas kesimpulannya. Jadi, tahu sumedang dan tahu gejrot budi memiliki proses bisnis yang sederhana dan cepat dengan sistem pencatatan keuangan yang masih manual. Sistem ini sudah cukup mendukung operasional harian, namun belum optimal untuk pengelolaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muhammadi dengan NPM 240103010031. Saya akan membacakan PPT pada slide 9, yaitu rekomendasi perbaikan. Disarankan agar usaha mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, misalnya menggunakan buku kas atau aplikasi pencatatan sederhana. Selain itu, laporan keuangan sebaiknya disusun secara rutin setiap bulan agar kondisi keuangan usaha dapat dipantau dengan lebih baik dan akurat.
Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan software akuntansi gratis seperti Wave atau Buku Warung yang ramah untuk UMKM, sehingga memudahkan pelacakan arus kas harian, inventori bahan baku, dan analisis profitabilitas per cabang. Selain itu, lakukan pelatihan singkat bagi karyawan mengenai pencatatan digital untuk mengurangi kesalahan manusiawi serta backup data secara berkala ke cloud agar aman dari kehilangan visi.